Dokter, membuat janji konsultasi bersama Dokter Brawijaya Hospital and Clinic. Mendapatkan informasi fasilitas dan layanan Brawijaya Hospital and Clinic, hingga mendapatkan layanan kebutuhan ambulans. Kini kami bertransformasi untuk siap siaga menjaga Anda dan keluarga lewat satu nomor layanan solusi 150 160. Halo Brawijaya Hospital, karena kesehatan Anda yang utama. Katanya happy ending itu hanya ada di buku cerita. Karena once upon a time dan kehidupan realita ternyata berbeda. Ketika tak ada lagi tawa, kata, dan kita. Mimpi hidup bahagia selamanya seakan hanya isapan jempol belaka. Padahal sesungguhnya akhir hanyalah permulaan dari sebuah cerita. Kisah yang pantang menyerah diperjuangkan oleh para tokoh utama demi aku, demi kamu, demi kita. Karena happily ever after dimulai dari sini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung teman-teman yang ada di mana aja di sebuah di komunitas pendidik kita malam ini, Siap Berkeluarga. Ya, hari ini kita punya materi yang sangat luar biasa tentang keluarga berencana dan tentang memahami. Nah, kenapa ini? Suara saya kedengaran ya? Saya coba tutup dulu. Oke.
Perkenalkan, nama saya Widya Arisadiani. Saya calon mentor nasional demi kita dari Banjarmasin. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan yang menarik kita hari ini, saya mau kenalan dulu dong sama teman-teman yang ada di sini. Boleh ya isi kolom chatnya. Silahkan tulis nama dan asalnya dari mana. Ya. Saya Cianjur. Oke. Ini bermasalah ya video saya. Oke, nah saya mau mengingatkan juga nih buat teman-teman yang sudah pernah bergabung dan yang baru bergabung hari ini. Jadi kegiatan ini, acara ini diadakan oleh kita, dan demi kita itu adalah sebuah ekosistem belajar untuk keluarga yang memfasilitasi atau sebuah platform belajar untuk calon pengantin atau pasangan yang baru menikah, ya, atau untuk keluarga atau orang tua dengan anak dan orang tua juga dengan remaja. Nah, kita sudah melewati beberapa kelas nih. Jadi kelas-kelas yang disediakan oleh demi kita itu ada 3 rumpun, ya. Di 3 rumpun itu biasanya ada kelas-kelasnya masing-masing, dan teman-teman yang mengikuti kelas-kelas yang ada sudah disediakan, ya pastikan teman-teman sudah mengikuti di semua rumpunnya, karena untuk mendapatkan sertifikat itu biasanya harus melewati kelas-kelas di setiap rumpunnya, ya. Nanti untuk sertifikat akan diinfokan oleh teman kita, adminnya Mbak Sarah, yang akan di-share juga di grup, ya, atau di email. Oke. Nah, sebelum ini, ya, tadi sudah disampaikan sama Mbak Sarah adminnya, sudah dilihat juga bahwa kita ada 3 rumpun. 3 rumpunnya juga ada beberapa kelas, dan kita sudah melewati kelas-kelasnya tadi. Ya, jadi teman-teman yang kelewatan atau terlewat kelas sebelum-sebelumnya, jangan khawatir karena ini sudah diupload semuanya di YouTube demi kita. Ya, jadi teman-teman bisa mengaksesnya, dan untuk materinya juga itu ada di websitenya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman ketinggalan nih. Dan sekarang kan kita sudah masuk ke kelas terakhir, kelas ke-9. Ya. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga. Oh ya, satu lagi saya masih lupa nih, saya lupa mengingatkan bahwa di demi kita itu ada programnya. Mbak Sarah, boleh sedikit slide untuk yang programnya? Ya, saya mau menyampaikan bagi teman-teman yang lupa atau baru bergabung. Jadi demi kita itu punya 3 program. Ya, ada kita belajar. Nah, kita belajar itu sama seperti yang seperti ini. Ya, kalau kita belajar itu biasanya ada kelas pelatihan atau ada konten-konten belajar di media sosial. Nah, kalau yang ditampilkan ini adalah kita bermain. Jadi kalau kita bermain itu biasanya ada kartu-kartu untuk komunikasi, dan program yang ketiga itu adalah kita berkolaborasi. Nah, kita berkolaborasi itu biasanya ada layanan konsultasi di dalamnya dan juga ada penjangkauan komunitas. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di benih kita ini. Gitu. Ya, lanjut Mbak Sarah. Oke, nah ini adalah media sosial demi kita. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar, coba kalian buka untuk media sosialnya. Nanti juga linknya akan di-share di grup dan di email juga. Ya, di media sosialnya coba kalian, atau boleh dong kalian follow gitu, supaya kita semua, kita paham, bisa belajar tentang hal-hal yang menarik di dalam media sosial demi kita tadi. Oke, nggak berlama-lama, ya kita langsung saja. Di sini narasumbernya sudah hadir. Ya, saya mau menyapa dulu dong Dr. Sandi. Selamat malam. Selamat malam Dr. Sandi. Halo, selamat malam Mbak. Apa kabar? Apa kabar Selamat malam malam ini? semuanya. Sehat? Alhamdulillah nih, tadi habis aktivitas seharian ya, praktek, terus operasi. Tadi saya pikir bakalan bisa telat gitu mulainya, tapi ternyata alhamdulillah udah nyampe di rumah, terus jadi bisa on time kita. Oke, terima kasih Dr. Sandi sudah meluangkan Yes. waktunya hari ini gitu. Jadi teman-teman kita paham hari ini. Jadi Dr. Sandi itu latar belakangnya, beliau adalah Bachelor of Medicine dari Universitas Indonesia, kemudian juga ada Medical Doctor dari Faculty of Medicine University of Indonesia, kemudian Dr. Sandi juga obstetrik
of Gynecology Resident Dokter dari UI juga, ya luar biasa. Dan beliau juga pernah menjadi Abang None Jakarta, ya. Oke, jadi nggak berlama-lama lagi nih dokter, kita untuk masuk pembahasan kita hari ini gitu ya. Kita masuk ke slide. Suara saya kedengeran ya? Aman dokter Sandy. Oke. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan, lanjut Mbak Sarah. Saya ada ice breaking dulu ya, ada ice breaker di sini. Oke, teman-teman boleh dong di chat box-nya sebutkan satu kata yang terpikir ketika mendengar kata kontrasepsi. Pengaman, oke. Perencanaan keluarga, nah, apa lagi nih? Ada lagi nggak? KB. Mohon maaf ya teman-teman, kita paham. Ini kayaknya laptop saya bermasalah, jadi videonya juga bermasalah. Gitu ya. Takut pasang. Nah, di sini ada yang takut pasang nih dokter Sandi tentang kontrasepsi. Oke, lanjut untuk slide berikutnya Mbak Sarah. Nah, tujuan sesi hari ini, jadi teman-teman atau kita paham, mampu memahami jenis-jenis kontrasepsi dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kontrasepsi. Ya, nah, lanjut untuk hati-hati kita di sini. Kira-kira nih, tulis lagi ya di kolom chatnya bagaimana pendapat tentang banyak anak banyak rezeki. Nah, nih gimana tuh? Ya, coba kita baca di kolom chat itu gimana ya? Mitos ya. Oh, ada yang bilang mitos nih dokter Sandi nih. Kemudian apa aja lagi ya? Pandangan lama, nggak setuju ya. Oh, banyak sekali nih pendapat-pendapatnya tentang banyak anak, banyak rezeki. Oke, langsung saja kita ngobrol sama dokter Sandi hari ini. Silakan untuk menjelaskan materi kita. Bapak Reksional area di mana kan? Reksional. Dokter Sandi. Oh, langsung saya? Iya, silakan. Oke. Yes, halo selamat malam. Terima kasih tadi bridging-nya, Mbak. Perkenalkan yang udah ikut malam ini, saya Dr. Sandi ya, mewakili dari Brawijaya Hospital Antasari. Kemarin kita sempat briefing ya, rencananya malam ini ngobrolin apa sih? Ternyata kita akan ngobrolin tentang KB, keluarga berencana. Hal yang sebetulnya pasti sangat dibutuhkan pada pasangan. Baik berencana untuk hamil maupun berencana untuk tidak hamil. Nah, itu dia tuh highlight-nya. Jadi itu paling pas kayaknya kalimatnya ya. Jadi berencana itu bukan cuma berencana untuk tidak hamil, tapi untuk berencana untuk hamil juga. Tapi kehamilan yang direncanakan. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nanti akan banyak yang akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan sesi kali ini ada manfaatnya dan sifatnya bukan cuma sekedar mendengar, ngantuk, bosen, tapi ada aplikasinya gitu ya. Jadi bisa diaplikasikan untuk masing-masing pasangan. Oke, jadi kita mulai aja ya. Ini slide pertama. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa keluarga berencana itu adalah merencanakan baik kehamilan maupun merencanakan untuk tidak hamil dulu. Itu makanya tadi tuh kalau di poin-poinnya diperjelas bahwa ada interval kelahiran. Jadi di interval tuh jarak antara kedua kelahiran. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh supaya si ibunya sudah siap secara fisik dan juga siap secara mental. Membatasi jumlah keluarga, kalau anaknya kebanyakan, nanti juga pasti akan banyak yang dipertimbangkan untuk masing-masing pasangan, sekolahnya mahal, biayanya banyak, gitu-gitu. Lebih baik jumlahnya disepakati, kemudian dioptimalkan tumbuh dan kembang masing-masing anggota keluarganya. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan tentu saja tadi terkait dengan membatasi jumlah keluarga, kesuburan yang direncanakan. Ini dia tadi yang saya sampaikan di awal. Semua itu sebenarnya bisa direncanakan. Ketika kita well plan, maka insya Allah output-nya akan jadi optimal. Kira-kira hampir sama ya, semuanya safe motherhood, jangan sampai ibunya terlalu banyak anak, persalinan terlalu banyak, dan resiko akan meningkat, nanti bisa membahayakan kondisi fisik dan jiwa si ibu yang sedang hamil. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, sampai dengan yang terakhir jumlah aborsi yang tidak aman. Unsafe abortion itu juga berbahaya untuk si ibunya. Lagi-lagi kita dari sisi safe motherhood ya, mengupayakan supaya
sayang ibu dan sayang bayi. Jadi bukan cuma sayang bayi aja, juga sayang ibu. Jadi kalau ibunya ternyata hamil, terus tidak direncanakan, terus ibunya melakukan aborsi yang tidak aman, nah resikonya apa? Bukan ke si kehamilannya bahkan malahan, tapi malah ke si ibunya, bisa perdarahan, bisa infeksi, mengancam nyawa dan seterusnya. Jadi kita akan secara umum seperti itu. Next slide. Next. Oke. Kita slide ini berapa lama ya kira-kira ya? Biar saya pas-pas ini, Mbak. Sesi ini. Kita punya waktu 1 jam, Dok. Tapi nanti Enggak untuk yang bahas slide-nya? slide-nya bisa 45 menit, nanti kita bisa diskusi. Oke, jadi 40 menit ya. Oke, jadi kita sambil jalan. Ya, tujuan umumnya tadi membantu pasangan dari segala usia untuk mencapai tujuan reproduksi. Tadi udah disampaikan di awal, tujuan reproduksi gimana nih, mau berapa anaknya, kemudian mengoptimalkannya gimana, dan meningkatkan kesehatan reproduksi secara umum. Lanjut. Next. Oke, jadi kita langsung aja ke siklus menstruasi ya. Jadi prinsipnya nih, gambarnya kan akan banyak nih, kalau dijelasin ntar jadi kayak kuliah, jadi malah ngantuk. Prinsipnya gini, menstruasi pada perempuan itu adalah suatu hal yang fisiologis, yang normal, terjadi di setiap bulannya. Sampai dengan namanya fase menopause. Menopause, ya, pause kan di pause tuh, di stop tuh. Jadi artinya emang sudah nggak mens lagi. Nah, pembedanya apa sih terkait dengan fungsi reproduksi? Ketika mensnya masih teratur setiap bulan, maka masa suburnya akan selalu ada di bulan tersebut. Gitu. Ketika masa suburnya ada, maka potensi terjadinya kehamilan akan menjadi ada. Nah, disitulah peran si keluarga berencana tadi. Jadi kita mengikuti siklus menstruasi, kemudian ada yang kita atur nih, supaya masa suburnya bisa dijauhkan perjodohannya antara sperma dengan telur, atau sebaliknya justru malah dipertemukan kalau emang mau promil. Itu jadi yang kita namakan pengaturan fungsi reproduksinya. Ya, siklus menstruasi yang normal itu kita bagi jadi 2. Dilihatnya secara definisi. 1 dari durasinya, yang kedua dari siklusnya. Jadi kan suka nanya tuh, saya mensnya normal apa enggak sih? Jangan-jangan ibunya sebenarnya normal, cuman berasa nggak normal aja. Jadi kita harus ada acuannya, yaitu dari secara objektif definisinya. Mens normal itu durasinya 2-10 hari. Jadi kalau biasanya mensnya 5 hari, jadi lebih cepat, jadi 2 hari, itu masih normal secara definisi. Atau lebih dari itu, mensnya saya biasanya 5-6 hari, tiba-tiba panjang banget nih dok, jadi 10 hari, itu juga masih normal secara definisi. Jadi mens normal itu 2-10 hari secara durasi. Yang kedua secara siklus tuh, tertulis di situ tuh. Siklus normal itu 21-35 hari. Jadi kalau biasanya mensnya 28 hari, sebulan sekali, tiba-tiba maju seminggu, jadi 21 masih normal. Jadi baru 3 minggu udah mens lagi, itu masih normal secara siklus. Tapi kalau lebih cepat dari 3 minggu, baru 2 minggu udah mens lagi, itu nggak normal. Atau sebaliknya, yang biasanya sebulan, terus mundur seminggu, tapi masih dalam kurun waktu 35 hari, itu masih normal. Tapi jikalau lebih dari itu, maka dianggap sebagai tidak normal. Ya, kira-kira itu siklus menstruasi. Mens mempengaruhi siklus masa subur, dan mens juga ada yang normal, yang tidak normal. Tadi sudah didefinisikan. Lanjut. Nah, sekarang definisi kontrasepsi nih. Orang kan sering dengar ya, KB. KB itu apa sih sebenarnya? Tuh, udah dijelasin tuh. Kontra dan sepsi. Kontra itu melawan pembuahan. Sepsion itu pembuahan. Jadi gimana caranya supaya kita mencegah terjadinya pertemuan, perjodohan antara si sperma dengan si telurnya, atau namanya pembuahan. Caranya gimana? Macam-macam, dengan alat, dengan obat-obatan, dengan prosedur-prosedur pembedahan, atau dengan pola berhubungan seksual yang menghindari masa subur. Gitu. Lanjut. Oke, jadi kontrasepsi seperti yang sudah disampaikan tadi itu banyak banget opsinya, banyak sekali pilihannya. Nah, pasti ada banyak pertimbangan untuk masing-masing pasangan. Tentu saja yang pertama biaya. Ya, kan ada yang murah, ada yang wah kayaknya setiap bulan harus beli sehingga harus punya kos khusus untuk beli itu. Kemudian yang kedua dilihat juga dari efektivitasnya. Efektivitas terhadap apa? 1, perlindungan terhadap penyakit infeksi menular seksual. Ada kontrasepsi yang memang opsinya menjadi utama jika tujuannya untuk melindungi terhadap infeksi menular seksual. Keamanan dan efek samping, ada yang alergi, ada yang alergi, nanti kita bahas satu-satu ya. Kemudian kenyamanan dan kemudahan penggunaan. Jadi paling gampang yang mana sih dengan pola kerja saya yang si ibunya misalnya sibuk, ribet, lupaan, mana yang paling pas untuk masing-masing pasangan itu tergantung
karakter masing-masing pasangannya. Kemudian yang ini nih yang sebelah kanan tuh. Kalau kita mau stop, yang mana sih yang paling mudah kembali untuk masa subur lagi? Kalau emang ternyata udahlah kita waktu punya anak lagi. Nah, itu nanti juga kita akan bahas. Jadi, pertimbangan-pertimbangan ini yang menjadi acuan masing-masing pasangan untuk memilih kontrasepsi apa yang paling pas. Lanjut. Nah, jadi namanya kontrasepsi, namanya metode yang diciptakan manusia, itu pasti akan ada namanya angka kegagalan. Begitu pula KB. Nanti kan ada banyak tuh KB tuh dengan masing-masing efektivitas, masing-masing angka kegagalan. Kita let's say gampang aja, yang paling kecil angka kegagalan itu mana sih? Namanya KB steril, udah dipotong, salurannya diikat, harusnya sih nggak terjadi kehamilan, tapi tetap aja ada namanya rekanalisasi, nyambung lagi jadi kehamilan. Nah, yang di-highlight di sini ada nggak sih kontrasepsi yang 100% efektif untuk mencegah kehamilan? Ada. Tapi itu tuh namanya abstinensia, artinya nggak berhubungan seksual. Ya kalau nggak berhubungan seksual gimana bisa hamil gitu. Jadi yang mau disampaikan bahwa betul ada kontrasepsi, tapi tidak ada 100% kontrasepsi yang bisa mencegah terjadinya kehamilan, kecuali yang nggak berhubungan seksual gitu ya. Next. Oke, jadi kalau saya selalu bilang ke pasien, kalau ngomongin kontrasepsi mana yang paling pas untuk masing-masing pasangan, yang pertama kita lihat dulu dari jangka waktunya. Seberapa lama si pasangan ini ingin menunda kehamilan? Terbagi menjadi 3 ya di sini ya. Jangka pendek, jangka panjang, dan kontrasepsi yang permanen, yang udah nggak bisa dikembalikan lagi. Biasanya kita cut off-nya di 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun menunda, misalnya saya mau cuma menunda ya 6 bulan lah atau 8 bulan, berarti kan kurang dari setahun tuh. Masuknya ke kategori kontrasepsi yang jangka pendek. Terus yang kedua, kalau yang jangka panjang tuh lebih dari setahun, tapi masih ada mau hamil lagi, tapi nanti deh dok, mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Nah itu namanya kontrasepsi jangka panjang. Ada IUD, ada implan, nanti kita bahas satu-satu. Terus yang ketiga, permanen. Permanen itu artinya masing-masing pasangan harus sudah bulat betul tekadnya bahwa kami sudah tidak ingin hamil lagi, tidak ingin punya anak lagi. Jadi keputusannya harus bulat, karena namanya kontrasepsi permanen jangan berpikir nanti kita akan sambung lagi gitu, karena nanti kalau disambung pun saluran telurnya udah nggak bagus, jadi malah ada problem yang baru. Nah ini 3 jangka waktu ini yang pertama mungkin kalau bingung-bingung harus diobrolin sama pasangan, yang mana sih kita maunya perencanaannya gitu. Next. Nah, terus yang kedua, setelah ngobrolin tentang jangka waktunya, yang berikutnya adalah, oke, kita misalnya contoh ya, saya mau yang setahun deh, lebih dari setahun berarti masuk jangka panjang. Nah, berikutnya yang mana yang paling pas nih untuk kontrasepsi jangka panjang misalnya. Nah, berikutnya yang kita obrolin adalah terkait tipe kontrasepsinya. Ada yang hormonal, ada juga yang non-hormonal. Gitu. Nah, contohnya tuh kalau di situ ya, kalau hormonal tuh kayak pil, ya yang harus diminum, dia sifatnya hormonal. Ingredients-nya. Jadi ada efek-efek hormonal yang bisa menjadi efek samping atau efek ikutan dari yang obat yang diminumnya. Gitu. Ada patch, ada juga IUD yang IUD ada hormonnya. Ada juga tuh IUD ada 2, ada yang non hormonal yang sebelah kanan itu yang dari tembaga, koper itu tembaga, atau ada IUD yang mengandung hormon. Bedanya kalau yang mengandung hormon biasanya karena ada kebutuhan untuk treatment suatu penyakit. Tapi kalau untuk hanya sekedar kontrasepsi mencegah kehamilan, cukup yang koper sudah cukup. Nah, kalau yang non-hormonal, dia sifatnya mekanikal, jadi nggak ada sedikit pun efek hormonal di situ, karena nggak ada kandungan hormonnya. Contohnya kondom. Ya kan, kondom kan cuma dipakai aja untuk memproteksi pertemuan antara sperma atau ejakulatnya dengan masuk ke vagina dan hingga ketemu si telurnya. IUD gitu. Atau ya non hormonal ya itu ada operasi gitu yang dipotong salurannya gitu. Jadi yang kedua yang harus dipikirkan masing-masing pasangan adalah ini. Pilih yang mana, yang mau hormonal atau non hormonal. Masing-masing ada untung ruginya, nanti akan kita bahas satu-satu. Next. Nah, ini ngobrolin tentang kontrasepsi kalender. Jadi kontrasepsi kalender ini sebenarnya juga merupakan suatu opsi. Tadi seperti sampaikan di awal bahwa menstruasi itu jika masih terjadi tiap bulannya, maka masa subur akan masih ada setiap bulannya. Nah, kontrasepsi kalender ini bertujuan untuk mencegah berhubungan di masa subur yang diperkirakan.
gitu. Memang dia ada kelebihannya ya, jadi nggak ribet, nggak perlu uang kan, nggak pakai alat apa-apa kan. Tapi kekurangannya ini yang paling penting nih. Jadi kegagalannya tuh gede banget. Wah, si bapak udah percaya diri banget nih. Ini kayaknya si istri saya ini lagi nggak subur nih kalau dari hitungan kalender. Tapi kan namanya perubahan hormonal di badan suatu wanita itu kan bisa aja terjadi perubahan. Ternyata meleset. Yang dicurigai tidak masa subur bisa aja ternyata itu dia masa suburnya. Jadi kalau cuman berdasarkan kalender ya berarti harus siap kemungkinan gagal yang gede, bahkan bisa sampai 20%. Next. Senggama terputus atau keluarkan di dalam. Gitu. Jadi kondisi ini sama aja tuh sama kalender KB tadi tuh. Jadi bapaknya ngerasa, saya baru ada tadi pagi tuh pasien saya sampai geleng-geleng sih, suaminya sampai bingung. Jadi tes packnya positif, terus pas diperiksa ternyata ada kantong kehamilan, terus dia bingung sama istrinya, dok gimana bisa ya, saya tuh selalu dikeluarkan di luar gitu. Nah jadi senggama terputus atau ejakulasi yang di luar itu, ejakulat itu atau cairan yang keluar dari penis si pasangan itu ibaratnya kalau saya gambarkan seperti kolam ikan. Jadi kolam ikan tuh ada airnya, ada ikannya gitu. Bisa saja airnya nggak ada tuh di dalam, tapi ada ikannya yang keluar di dalam atau spermanya gitu. Jadi tetap aja bisa bertemu dengan si telurnya gitu. Walaupun ceritanya airnya banyak kan yang dikeluarkan di luar. Jadi si senggama terputus ini menurut saya juga sangat tidak efektif untuk dijadikan KB yang dipilih untuk masing-masing pasangan dengan angka kegagalan tuh bahkan sampai 22%. Lanjut. Menyusui itu juga bisa menjadi opsi untuk KB. Karena dengan menyusui maka di badan kita tuh ada sistem hormonal yang menyebabkan maka si telurnya tidak diproduksi. Ketika telur tidak diproduksi, tidak ada hormon yang diproduksi, menyebabkan dinding rahimnya juga tidak menebal. Ketika dia tidak menebal, tidak ada telur yang diproduksi, maka tidak ada menstruasi. Gitu. Jadi bahkan menstruasi itu bisa tertunda pada ibu yang menyusui dengan menyusui ASI eksklusif, itu bahkan bisa sampai 9 sampai 12 bulan. Gitu. Nah, cuman ini juga sama nih. Saya bahkan punya pasien yang gagal, ntar saya cerita. Tidak mensnya jangan-jangan bukan karena menyusui, tapi karena hamil. Gitu. Saya punya pasien ya, habis lahiran sama saya anak pertama, sesar bahkan waktu itu. Jadi kalau dulu tuh jaraknya 5 bulan, ini kayaknya udah nggak mungkin nih, antar kehamilan 5 bulan bakal pecah nih rekornya. Tiba-tiba ada lagi datang pasien saya 4,5 bulan. Habis anak pertama udah hamil lagi tuh, 4,5 bulan jedanya antara dua kehamilan. Ada lagi, saya pikir nggak bakal pecah tuh rekor. Datanglah 3 bulan. Wah, udah nih nggak mungkin ada yang rekor lebih cepat dari 3 bulan hamil lagi nih si pasien. Tiba-tiba satu hari saya datang, ada pasien saya datang. Pas diperiksa, perutnya udah gede. Terus pas saya USG udah ada bayinya tuh perut. Jadi nih ibu pertama kali kontrol dengan perut yang sudah gede, anaknya baru masih kecil. Pasien saya lahir sama saya juga sebelumnya. Pas saya periksa ternyata kehamilannya udah 7,5 bulan. Jadi selama 7,5 bulan, si ibu nggak merasa ada bayi di dalam perutnya. Gitu, karena mungkin karena sibuk ngurus anaknya, terus dia merasa tidak mensnya karena dia ASI. Mikirnya karena ASI, tapi ternyata isinya perutnya ada bayinya. Kalau saya tracking back ke kehamilan pasca persalinan sebelumnya, jadi dia cuma jeda waktu 2,5 bulan. Jadi setelah lahiran 2,5 bulan udah isi lagi gitu. Nah ini karena dia menduga dengan si ASI ini bisa mencegah kehamilan, nggak mens udah biarin aja asik ngurusin anak, ngurusin sini dan dia sibuk, jadi nggak ada gerakan bayi bahkan di dalamnya gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi ketika memang mengasihi, memang betul ada efek ini, tapi menurut saya perlu dipikirkan pertimbangan kontrasepsi lain yang lebih efektif. Jangan sampai kayak tadi yang saya cerita, datang-datang ternyata perutnya udah isi bayi, mau 8 bulan lagi nggak terasa, selama 8 bulan ada bayinya. Gitu. Next. Lanjut. Nah, kondom. Ya, ini kondom juga salah satu metode kontrasepsi yang paling praktis ya, karena kan nggak perlu yang gimana-gimana. Terus dia kelebihannya juga karena dia sifatnya barrier, membatasi pertemuan antara kontak langsung antara si kulit dengan kulitnya dan cairan ejakulatnya, maka dia selain mencegah kehamilan, kondom juga mencegah penularan penyakit kelamin, infeksi menular seksual gitu.
Nah, tapi pada beberapa kondisi masing-masing pasangan ada yang nggak cocok. Satu, ada yang bilang, oh kondomnya terlalu tebal, jadi tidak bisa menikmati hubungan seksual. Karena hubungan seksual itu ada dua fungsi ya menurut saya. Satu, fungsi reproduksi, yang kedua, fungsi rekreasi. Gitu. Nah, kadang-kadang kan rekreasi tidak bisa terpenuhi dengan penggunaan kondom ini. Ada beberapa orang yang tidak suka menggunakan kondom. Kemudian ada juga orang yang alergi terhadap bahan yang dari si kondom ini. Jadi malah jadi gatel-gatel, misalnya, atau ada reaksi inflamasi yang lain, reaksi alerginya. Terus kondom juga bisa lepas atau bisa robek. Jadi angka kegagalan pun juga makin gede tuh, bahkan sampai dengan 18%. Gitu. Jadi untuk pertimbangan kondom untuk kontrasepsi bahkan jangka pendek atau kurang dari setahun sekalipun juga perlu jadi pertimbangan khusus lah. Apalagi untuk kontrasepsi jangka panjang, ntar malah pasti gagalnya gitu. Ya, next. Pil. Oke, jadi pil itu sifatnya hormonal. Tadi seperti saya sampaikan di awal. Dia itu ada macam-macam tipenya pil. Ada yang kalau ibu menyusui, ada pil yang khusus bisa dikonsumsi sama ibu yang menyusui. Misalnya bisa akhirnya menyusui, terus PNKB. Atau juga pil yang memang reguler digunakan pada pasangan. Gitu. Kemudian pil juga ada yang sifatnya mengatur siklus haidnya, atau dia karena ada jerawat, gampang jerawatan, jadi dipilih pil yang memang mencegah munculnya si problem-problem terkait dengan hormonal tadi gitu. Nah, pil ini macam-macam. Ada yang diminum 28 hari, 21, tergantung. Menstruasinya juga ada yang bisa terjadi setiap bulannya. Ada juga pil yang mencegah menstruasi bahkan sampai 3 bulan, bahkan setiap bulan juga nggak ada sama sekali gitu. Nah, efektivitas pil ini memang cukup tinggi lah, asalkan ibunya, nah ini masing-masing pasangan tuh punya karakter sendiri. Contoh misalnya pasiennya atau si ibunya sibuk kerja, pil kan harus diminum tiap hari. Lupa sedikit nanti angka kegagalan makin tinggi. Itu juga harus dipikirkan. Apakah si ibunya memang rajin, teratur gitu, nggak sampai lupa-lupaan orangnya. Kemudian nggak enaknya pil juga kan harus beli setiap bulannya. Jadi harus ada cost khusus yang diperhitungkan untuk beli pil ini. Jangan sampai jadi nanti lupa nih pil, bulan ini minum pil, ntar bulan depan enggak deh. Ya udah jadi deh hamilan gitu. Jadi ini juga mesti dipertimbangkan. Lanjut. Pil ada yang kombinasi, ada pil yang satuan. Ini juga sama lah. Jadi prinsipnya pil itu adalah hormonal, sehingga ada efek samping yang mungkin disebabkan akibat efek hormonal tersebut. Pusing, mual, itu yang ringannya ada flek-flek di antara siklus mensnya, nyeri payudara, kembung. Kalau yang berat tuh sampai ada pusingnya berat banget, berlebihan. Nah, pada orang-orang yang memang memiliki riwayat kanker pada keluarganya, terutama payudara, cervical cancer, indung telur, yang lain-lain, terkait dengan kanker, biasanya kita akan hindari penggunaan hormonal KB, kontrasepsi, karena ada beberapa sel kanker yang memang dia terstimulasi akibat hormon pada perempuan. Nah, salah satunya hormon yang ada di pil ini. Jadi ketika penggunaan pil harus dievaluasi apakah di keluarganya ada riwayat penyakit keganasan tersebut. Gitu. Next. Mini pill, progesterone only. Oh, oke. Jadi ini juga sama. Ini opsi untuk ibu yang ingin KB dengan pil. Biasanya ini digunakan pada pasien-pasien yang habis lahiran, lagi menyusui, mini pil, untuk menyusui. Efek sampingnya sama yang lainnya tadi. Karena dia hormonal, ada efek samping ringan sampai dengan berat, mual, muntah gitu ya. Next, lanjut. Keuntungan oke. Nah, tadi kan ada KB yang sifatnya hormonal. Ada juga KB yang non-hormonal. Nah, kalau hormonal tadi tuh nggak enaknya tuh ada efek-efek dari hormon yang dibawa dalam ingredients KB-nya. Bisa bikin jerawat, terus jadi apa tadi tuh gangguan mood misalnya gitu. Apalagi kalau ada cancer. Nah, sehingga kalau kita pakai pil yang tidak mengandung hormonal, yaitu tuh kita bisa menekan munculnya efek samping jerawat, terus kista, gangguan mens, nyeri-nyeri kehamilan di luar kandungan ya gitu-gitu ya. Jadi semuanya tuh lumayan enak kalau ibunya memilih atau pasangannya memilih untuk KB yang non hormonal, karena efek hormonal bisa kita singkirkan. Lanjutnya.
efek samping pil yang hormonal tadi udah kita sampaikan ya. Nah, ini cuma dibolak-balik aja tuh. Yang satu tadi menurunkan resiko kanker, ya ini kalau diminum jadi kan meningkatkan resiko kanker. Ini kurang lebih hampir sama lah. Prinsipnya pada KB yang hormonal, dia ada efek-efek samping tertentu terkait dengan hormonalnya. Yang tadi udah kita sebutin satu-satu. Kalau KB yang non-hormonal lebih tenang karena tidak ada efek-efek hormonal tersebut. Lanjut. Implan juga sama. Ini KB yang hormonal, jadi dimasukin batang kayak korek gitu di bawah kulit. Nanti dia akan rilis hormon dalam kurun waktu tertentu untuk mencegah terjadinya kehamilan. Biasanya implan itu bisa berlaku sampai dengan 3 tahun. Tapi ya memang nggak enaknya itu pemasangan si implan ini tuh nggak nyaman ya, sakit gitu kan di bawah kulit. Terus biasanya sudah old school, sudah jarang banget sih orang pakai implan ini ya menurut saya di era sekarang karena agak rumit, pemasangannya rumit. Nanti kalau mau lepas juga mesti rumit, pasti ada operasi minor juga untuk mengeluarkan itu. Jadi menurut saya tidak aplikatif lah kayaknya untuk zaman sekarang gitu. Lanjut. Nah ini juga sama, ini tadi udah diobrolin ya tuh, bisa sampai 3 tahun, bisa dilepas tapi memang agak ribet. Terus kalau di X-ray nanti kelihatan ada benda gitu kayak susuk gitu. Efektivitas memang tinggi, tapi menurut saya sih jadinya agak kurang apa ya, fleksibel atau nggak simple gitu ya, agak rumit lah. Next. Ini jadi juga sama karena dia hormonal, jadi ada kontraindikasinya kalau ibunya ada penyakit-penyakit terkait dengan kanker, penyakit dengan liver, karena kan hormon itu semuanya di metabolisme, salah satunya di liver. Jadi kalau livernya atau hatinya ada problem, jadi ntar jadi ada penumpukan hormon yang harusnya dibuang jadi toksin di badannya. Lanjut. Suntik nih, KB suntiknya juga jadi primadona kan biasanya. Saya mau KB suntik aja deh per 3 bulan atau per sebulan ini. Kalau yang per 3 bulan disuntiknya setiap 3 bulan sekali. Tujuannya juga sama, jadi bikin si dinding rahimnya menipis, tidak terjadinya telur yang matang, terus di lendir-lendir di jalan masuk mulut rahim juga jadi lebih kental, jadi makin susah sperma untuk masuk. Kemudian ini emang bisa akan kembali, tapi nanti biasanya setelah misalnya habis udah saya mau hamil lagi, dia perlu jeda waktu tuh antara 3 sampai 5 minggu jeda waktunya biasa untuk kembali si kesuburannya. Jadi reversible ya, tapi perlu waktu karena kan hormonal yang diinjeksikan ke dalam badannya. Jadi masih rilisnya pelan-pelan sampai nanti efeknya habis baru bisa kembali ke masa subur. Lanjut. Nah, ini kan tadi barusan saya obrolin tuh. Jadi untuk kembali hamil atau masa subur lagi dia perlu waktu. Gitu. Keuntungannya KB yang 3 bulan ini bisa dipakai untuk ibu yang menyusui, jadi aman untuk ibu yang menyusui. Kemudian dia efek sampingnya tadi karena hormonal, ada flek-flek, pusing, ya seperti yang disampaikan di awal tadi, efek samping penggunaan KB hormonal. Tapi efektivitasnya tinggi tuh. Jadi dia kalau nanti diurutin gitu ya, pertama tuh steril, efektif banget tuh. Walaupun ada angka kegagalan steril tuh, ntar kita akan bahas steril. Yang kedua, IUD nanti juga kita akan bahas. Yang ketiga nih, yang gini nih, suntik-suntik ini efektivitasnya nomor 3 lah juaranya dia. Lanjut. Kontraindikasi ya, ini tadi udah disampaikan ya. Semua KB hormonal kita harus lihat banyak faktor. Ada risiko jantung nggak, stroke nggak, pengentalan darah, kelainan tulang, banyak banget cancer gitu-gitu. Jadi nanti ketika pasang KB jangan lupa untuk kalau nih yang lihat sebagai edukator harus ditanyain riwayatnya masing-masing pasien. Kalau yang ikutan sekarang sebagai calon akseptor atau pengguna harus menjelaskan bahwa saya nggak ada kelainan-kelainan yang mungkin bisa menjadi kontraindikasi penggunaan KB hormonal. Lanjut. Kontrasepsi jangka panjang. Oke, tadi kan udah diobrolin ya, salah satu KB yang bagus untuk atau enak untuk jangka panjang tuh ini nih, ini primadona nih menurut saya nih. Karena kalau pasien saya bahkan hampir berapa ya kalau di persentase tuh hampir 95% kali. KB-nya tuh IUD habis lahiran. Kenapa? Karena biasanya kan kalau habis lahiran tuh pengen hamil lagi tuh lebih dari setahun. Jadi masuk tuh kategori KB jangka panjang. Tapi masih mau hamil lagi, bukan nggak mau hamil lagi. Jadi dia masih harus pertimbangan reversible-nya masih ada. Gitu. Nah, terus yang enaknya lagi dia kan bukan hormonal. Sedangkan tadi udah kita lihat tuh bareng-bareng banyak banget efek samping dari hormonal yang tidak diharapkan karena ini KB IUD yang copper atau yang tembaga ini tidak ada efek hormonalnya sama sekali. Terus yang berikutnya lagi
kontrolnya enak. Kenapa kontrolnya enak? Karena biasanya setelah pemasangan, kalau saya evaluasi 1 bulan. Setelah semuanya oke, kontrol per setahun. Gitu. Jadi ibunya nggak ribet, nggak perlu minum setiap hari, nggak perlu ke dokter untuk kontrol setiap bulannya. Cukup 1 tahun sekali kalau nggak ada keluhan. Bahkan di boxnya itu KB ini bisa sampai 8-10 tahun. Gitu. Tapi kalau saya biasanya sih 5 atau 6 tahun aja untuk datang, untuk kalau mau diperpanjang tinggal dilepas pasang lagi. Gitu. Jadi sangat nyaman buat ibu yang sibuk, yang lupaan, yang nggak mau ribet lah setiap bulan mesti beli, ada kos khusus, kalau ini kan bisa jangka panjang. Dia sifatnya mencegah pertemuan antara si sperma dengan telur. Dia bikin reaksi inflamasi lokal di situ supaya jadi kegap lah, ada apa ya? Ada verboten lah di antara sperma sama telur, jadi nggak ketemu. Gitu. Lanjut. Komplikasi, setiap tindakan medis pasti ada komplikasi. Komplikasi itu belum tentu terjadi, cuman bisa saja terjadi. Contoh yang sederhana, misalnya minum paracetamol. Bisa aja terjadi efek samping atau komplikasi, misalnya reaksi alergi gitu kan. Bisa aja jadi alerginya heboh berat sampai masuk ICU tuh bisa, padahal cuma sekedar minum paracetamol aja. Begitu pula ini pemasangan IUD. Komplikasi yang mungkin bisa terjadi, expulsion tuh artinya bisa lepas, bisa ada kehamilan di luar kandungan, infeksi panggul gitu. Nah, tapi ya kalau experience B saya ya, berdasarkan pengalaman saya sih nggak pernah ada satupun pasien yang mengalami ini. Dari yang saya juga tahu sudah berapa ribu orang yang dipasangin, yang saya pasangkan IUD gitu. Jadi komplikasi memang mesti dijelaskan, resiko mesti dijelaskan, tapi kan resiko itu belum tentu terjadi gitu ya. Mudah-mudahan sih juga aman-aman aja kalau kalau yang nonton ini nanti akan pasang KB IUD. Yang jadi pemantauan penting adalah nanti dilihat siklus mensnya. Biasanya 3 bulan pertama ada adaptasi dengan siklus mensnya. Entah dia jadi ada memanjang siklus mensnya, ada flek-flek di luar siklus mens, tapi itu menjadi wajar selama nggak sampai heboh perdarahannya. Nanti 3 bulan dokter akan evaluasi. Kalau emang perlu diregulasi dengan obat, nanti diregulasi. Atau misalnya udah nih nggak bisa banget, ternyata perdarahannya udah diatur sedemikian rupa, masih tetap ada perdarahan, ya mau nggak mau misalnya mesti dilepas atau diganti KB-nya. Tapi mudah-mudahan sih aman-aman aja ya. Lanjut. Kontraindikasi, oke. Jadi ada absolut, ada relatif. Absolut artinya benar-benar nggak boleh. Kalau relatif ya dokternya akan pertimbangkan ini masih bisa dipakai atau enggak. Kalau KB IUD atau KB apapun deh, semua KB itu nggak boleh untuk ibu yang sedang hamil, jelas. Gitu, makanya kalau orang mau pasang KB atau mau memulai KB, biasanya dokternya akan evaluasi nih, apakah sedang mens atau enggak. Contoh kalau IUD, kenapa dipasangnya pas lagi mens? 1, kalau mens kan udah pasti nggak hamil. Yang kedua, pas lagi mens, mulut rahimnya lagi terbuka. Jadi akses ke dalam rahimnya untuk pemasangan alatnya akan lebih nyaman dan gampang untuk si ibunya. Itu tuh alasannya kenapa pas lagi mens. Terus nggak ada keganasan di organ kandungan, kemudian nggak ada infeksi. Terus yang lain-lain ini menurut saya sih ibunya nggak usah pikirin. Yang penting nanti dikomunikasikan sama dokternya pasti akan nanya, apakah ibu menjadi orang yang pas untuk menggunakan IUD atau ternyata kayaknya sih ibu mesti kita cari pilih KB yang lain gitu. Tapi umumnya sih jarang banget lah ada kontraindikasi IUD ini. Lanjut. Tubektomi, oke, ini adalah juaranya nih nomor 1 terkait dengan efektivitas KB atau angka kegagalan KB yang paling kecil. Tubektomi atau steril, orang biasanya kan ngomong steril ya. Steril itu jadi rahim itu ada saluran telur kanan dan kiri. Kanan dan kiri juga ada pabrik telur yang memproduksi telur. Nah, ibaratnya jalan tolnya ini nih. Nah, tubektomi atau sterilisasi itu jalan tolnya itu udah gambarnya itu ya. Nanti dia akan, kan tadi 2 gini nyambung, terus dia diikat jadi 1 gini, terus dipotong. Jadi masing-masingnya nggak akan ketemu nih ujungnya. Tadinya nyambung jadi nggak nyambung gitu. Nah, prosedur ini bersifat permanen, gitu ya. Jadi harus dipikirin betul ketika memutuskan untuk steril, ya jangan mikir antar saya akan harus bisa dibuka lagi, mau hamil lagi. Kalau ragu-ragu jangan, gitu. Karena udah pasti susah untuk disambung lagi dan malah jadi problem baru. Nanti perlu ada tindakan operasi kecil, kalau emang khusus untuk sterilisasi, atau misalnya ibu nanti kalau misalnya sesar, kan udah dibuka tuh bisa juga sekalian di steril. Ada efeknya apa? Nggak ada, karena ibunya sebenarnya nggak ngerasa apa-apa sama sekali. Gitu. Terus efektivitasnya sangat bagus. Jadi ibaratnya jalan tolnya disambungin, nggak ada terkait dengan gimana nih, ini sering banget nih pertanyaannya. Apakah nanti mempengaruhi kualitas berhubungan seksual jadi kering atau nggak ada? Tidak ada.
Apakah nanti ada nyeri-nyeri yang dirasa? Tidak ada. Terus apalagi? Apakah setiap bulan pasti mens? Pasti masih mens. Gitu. Apakah ada keluhan terkait dengan menopause? Nanti jadi menopause itu juga nggak ada karena ini cuma jalan tolnya doang diikat. Jadi produksi telurnya masih ada, setiap bulan akan masih mens, hubungan seksual nggak terpengaruh apa-apa. Gitu. Lanjut. Vasektomi. Nah, kalau itu tadi yang tubektomi itu kan KB untuk si ibunya, si perempuannya, saluran telurnya diikat. Kalau vasektomi ini saluran si spermanya dari si bapak, si suami yang diikat. Nah, pertanyaan paling penting ini gampangnya deh. Kalau ini sering banget soalnya. Kalau di vasektomi masih bisa ejakulasi apa enggak si suaminya? Jawabannya masih, karena yang tadi saya bilang di awal, cairan ejakulat itu kayak kolam ikan, ada airnya, ada ikannya, sperma tuh ikannya, gitu. Jadi yang diikat ini adalah si saluran yang si ikannya. Jadi ikannya nggak akan keluar, tapi cairan sperma ejakulasi masih ada tanpa mengandung ikan, gitu. Lanjut. Pilihan kontrasepsi gak? Oke, jadi setelah lahiran apa sih yang paling pas buat si ibu ya? Tadi tuh karena ibu habis lahiran, kalau emang ibunya masih menyusui, maka harus dipikirkan betul. Kalaupun mau pakai KB yang hormonal, harus KB hormonal yang paling aman. KB hormonal tadi salah satunya KB suntik, tapi jangan suntik yang 1 bulan. Kalau menyusui yang 3 bulan, karena itu yang aman, tidak mempengaruhi produksi ASI. Kemudian IUD juga tadi yang saya bilang kan, yang spiral tadi itu kan dia bukan hormonal. Kalau IUD yang copper yang tembaga, jadi dia non hormonal, itu bisa dipasang setelah lahir langsung dalam 48 jam, misalnya lahiran normal langsung, atau misalnya habis sesar, saat sesar juga dipasang, atau jika tidak nanti setelah nifasnya selesai bisa langsung dipasang. Nah itu yang jika tidak bisa dikerjakan 4 minggu pasca salin, itu maksudnya setelah nifasnya selesai. Lanjut. 3 minggu setelah melahirkan. Oh, ini kalau misalnya dia nggak menyusui ya, kalau tadi kan soalnya KB hormonal, ada beberapa KB hormonal yang nggak boleh untuk ibu menyusui karena dikhawatirkan ada resiko mengurangi produksi ASI. Jadi kalau misalnya ibunya nggak menyusui ya boleh-boleh aja. Sama dilihat ada faktor risiko pengentalan darah atau enggak. Yang tadi KB hormonal lah, intinya tadi udah kita obrolin. Kalau KB hormonal harus banyak yang kita checklist satu-satu untuk keamanan si ibunya. Lanjut. 4 minggu setelah melahirkan tuh ibaratnya nifas ya. Pasca nifas itu juga bisa langsung pakai IUD, tadi udah saya sampaikan. Kalau misalnya nggak sempat atau nggak dipasangkan pasca lahir dalam 48 jam, bisa dipasangkan nanti setelah nifas. Karena nifas itu adalah proses berubahnya dari rahim yang tadi gede, isinya bayinya keluar, dia harus kembali ke ukuran normal seperti sebelum hamil. Nah, ketika ukurannya bergerak dari besar ke kecil kan kalau dipasangkan di tengah-tengah itu takutnya kedorong terus jadinya keluar si spiralnya. Makanya tunggu nifasnya selesai, tunggu rahimnya udah kembali ke ukuran normal, baru setelah itu dipasangkan IUD-nya. Lanjut. 6 minggu setelah melahirkan, jika menyusui atau masalah. Oke, ini prinsipnya sama, semuanya akan dievaluasi setelah melahirkan, apakah ibu menyusui, setelah nifasnya selesai gimana, darah nifasnya gimana, setelah itu baru dipilih KB yang mana yang paling pas. Lanjut. Udah selesai. Gitu. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin sekilas udah ada gambaran ketika memutuskan ingin memilih KB, harus ngobrol sama pasangan. Kemudian tadi dilihat jangka waktunya mau berapa lama. Pertama, lebih dari setahun atau kurang dari setahun atau permanen. Setelah itu baru ngomongin metode mana yang paling pas. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Setelah ini mungkin ada sesi tanya jawab yang lebih interaktif, jadi lebih gampang dipahami. Terima kasih. Silakan, Mbak. Terima kasih, Dokter Sandi. Luar biasa sekali. Kita banyak informasi baru nih dan pemahaman-pemahaman yang baru juga gitu. Ya, sekarang kita mau masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Kita paham semua yang ada di sini. Ada yang mau bertanya, akan lebih bagus jika open mic ya, Dok ya. Atau bisa ngisi di kolom chat, ada text box-nya juga. Oke, tapi saya pengen tanya dong, Dok, gitu ya. Saya duluan nih nanya gitu. Beberapa teman, karena saya nggak pakai KB ya dok ya, karena sarannya dari dokter juga kayaknya untuk rahim saya katanya nggak perlu pakai KB gitu, karena ada masalah. Nah, ada beberapa teman bilang kalau misalnya pakai KB hormonal itu, dan beberapa kasus juga saya temuin, itu nanti kalau pas mau hamil lagi,
akan mudah keguguran katanya. Itu gimana ya dok? Ya, gimana pendapat dok sendiri? Iya, nggak ada. Jadi nggak ada urusannya pasca penggunaan KB dengan reaksi keguguran. Prinsipnya gini, ketika KB hormonal dipakai, dia akan mencegah telurnya berkembang, masa suburnya ada, dinding rahimnya yang tebal, ibaratnya tanah yang gembur untuk pel si telurnya itu juga nggak ada. Jadi selama penggunaan itu nggak ada itu semua. Tapi setelah dia stop, ketika hormonnya sudah nggak ada, hormon dari KB itu nggak ada, maka siklus masa subur akan kembali normal. Nah, ketika masa subur normal udah nggak ada kaitannya lagi tuh dengan si KB yang masa lalu tadi tuh. Gitu. Jadi nggak ada. Itu hanya isu di antara RT1 dan RT3. Iya, oke. Nah, ini sudah ada raise hand, dok. Boleh ya open mic siapa yang mau bertanya? Ini Mbak. Ya, Mbak siapa ini? Dari mana? Saya Elisa dari Kalimantan Barat. Oke, silahkan Mbak Lisa. Gini dok, nah saya kan waktu itu sempat lama punya anak tuh sekitar 4 tahun. Nah ini baru habis melahirkan dan babynya masih ASI juga. Usia babynya masih 5 bulan. Nah sampai saat ini saya belum KB nih dok, karena saya ngerasa waktu kehamilan pertama aja itu dapatnya lama. Gimana kalau untuk kehamilan kedua? Nah begitu dok, apakah saya memang harus pakai KB atau tidak? Itu aja sih, terima kasih. Aduh, Ya, terima kasih Mbak Lisa. Langsung kita jawab ya dok. Silahkan. Yes, halo Bu, salam kenal di Kalimantan. Saya lumayan ada beberapa pasien yang pasien dari Kalimantan pulang pergi dari Batu Licin, dari Pontianak tuh ada beberapa lah. Ya, jadi prinsipnya gini Bu, apakah pertanyaan kan gampang nih, saya mau KB atau enggak ya? Satu, Ibu harus ngobrolin sama suami. Rencananya ada penundaan kehamilan atau tidak? Itu dulu tuh berangkatnya Bu. Jadi ketika kita menemukan kegalauan, menurut saya di semua masalah ya, kita harus ada prioritas dulu, skala prioritas. Saat ini skala prioritas ibu gimana nih? Mau hamil atau mau membesarkan anak dulu untuk menunda kehamilan berikutnya? Itu harus terjawab dulu tuh. Kalau ternyata menurut ibu, saya sama suami kayaknya pengen anaknya nunggu dulu deh. 2 atau 3 tahun lagi. Berarti kan ada jawaban tuh bahwa ingin menunda dulu. Ketika menunda, jawabannya ibu harus KB. Terlepas dari dulu nunggunya lama. Karena saya nih punya pasien banyak banget nih Bu, serupa dengan ibu. Bahkan nih besok nih saya ada operasi nih, teman saya sendiri dokter, saya lumayan banyak pasien yang dokter ya. Istrinya dokter, suaminya dokter penyakit dalam. Ini teman saya lama nih. Besok saya akan lahiran. Si istri di awal kehamilan, di awal kita waktu dokter umum dulu, dia berapa ya? Hampir 10 tahun nggak hamil-hamil. Gitu. Nah, setelah dia udah promil sana sini, akhirnya hamil lah. Singkat cerita hamil si ibunya. Setelah si istrinya hamil, dia pikir seperti yang ibu pikirkan tuh, saya nunda dulu deh. Nggak mau nunda karena dulunya lama nunggunya. Ternyata nggak nyampe setahun hamil lagi. Abis itu hamil lagi. Sekarang udah kehamilan yang kelima. Besok saya mau sesar yang ketiga. Gitu. Jadi kalau ibunya nggak di KB, jangan-jangan itu berarti tanda kutip ya sering banget nih istilahnya. Jadi pembuka jalan untuk kehamilan-kehamilan berikutnya. Ya alhamdulillah kalau emang itu yang diharapkan. Tapi kalau bukan itu yang diharapkan, maka jawabannya kan tadi. Makanya kita harus punya skala prioritas. Jawabannya gampang aja Bu. Pertama Ibu harus bisa menjawab dengan Bapak, kita mau menunda kehamilan dulu atau tidak? Itu aja berangkatnya Bu. Kalau iya, jawabannya udah KB. Karena ntar kan pilih aja KB yang reversible, yang gampang dikembalikan masa suburnya. Tadi contoh yang tidak hormonal, IUD ketika dilepaskan, atau kondom ketika nggak dipakai kan udah nggak ada fungsinya. Gitu. Jadi kalau ntar ternyata terjadi kehamilan yang memang sesuai dengan yang ibu harapkan. Tapi kalau sebaliknya, saya lagi memang mau hamil aja, ya udah nggak usah pakai KB gitu. Ya jadi menurut saya sih gampangnya itu, tanya dulu mau hamil atau tidak hamil dulu. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, kita ke Q&A dulu ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Aldi Iswandi. Untuk pasangan usia subur dengan kasus pernikahan dini, nah ini kasusnya banyak nih dok. Apakah penggunaan kontrasepsi hormonal itu mempengaruhi kesuburan? Oke, maksudnya kesuburan itu setelah KB-nya berhenti? Kayaknya sih stop KB gitu. Oke, tadi kita udah bahas tuh di awal-awal untuk pembahasan tentang slide si KB hormonal. Jadi
Contohnya KB apa yang suntik karena dia depo disuntikan kemudian setiap bulan dia akan rilis maka ada fase di mana masih ada sisa-sisa hormon dalam badannya makanya perlu jeda waktu ya kurang lebih 1 sampai 1,5 bulan setelah itu baru masa suburnya kembali pulih. Jadi kalau ditanya apakah akan mempengaruhi kesuburan KB hormonal ya tergantung KB mana yang digunakan. Kalau KB sifatnya yang pil, kalau pil kan nggak ada deposit yang di badan terlalu lama. Tapi kalau yang disuntikan memang dia di otot tuh akan rilis sedikit demi sedikit sampai masa berlakunya ibaratnya habis gitu. Oke, kita ada yang raise hand lagi. Ini dari Mbak Okta. Dari mana Mbak? Silakan. Mbak Okta. Bisa open mic? Iya, makasih Mbak Widya. Selamat Iya, malam, silakan. Dok. Halo malam. Ya, saya Okta dari Kaltim, Dok. Mau bertanya terkait steril perempuan, MOW ya. Ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama adalah, setelah berapa lama seorang yang sudah melakukan steril itu boleh berhubungan dengan suaminya? Pertama kali, setelah dia melakukan MOW gitu ya, Dok. Karena kemarin ada kasus yang kami dampingi, setelah 2 bulan steril itu dia hamil. Kemudian yang kedua adalah kenapa setelah MOW itu ketika masa subur itu malah terjadi nyeri yang lumayan, Dok. Jadi bergantian di sisi kiri dan kanan, mungkin itu di sisi yang mana sel telur akan keluar, itu terasa nyeri sekali. Ini untuk MOW yang sudah 11 tahun, Dok. Sudah melakukan USG gitu, dan tidak ada apa-apa. Tetapi nyerinya memang luar biasa. Terima kasih, Dok. Terima kasih Mbak Okta. Silakan Dokter. Ya langsung dijawab ya. Halo selamat malam yang di Kalimantan. Jadi MOW atau sterilisasi tadi saya sudah sampaikan tuh. Jadi rahim itu di tengah ada rahim, di dalamnya ada ruangan rahim. Kalau ada kehamilan bayi itu letaknya di dalam sini. Di kanan kirinya ada saluran jalannya yang menghubungkan antara indung telur dengan si ruangan rahim tadi. Gitu. Produksi telur setiap bulan tuh adanya di ovarium atau di indung telur. Setelah dia besar, matang, pecah, dia masuk ke dalam saluran telur, baru ketemu dari sperma yang dari bawah, ketemu di sini, baru masuk ke dalam setelah dibuahi. Jadi prinsipnya MOW tadi istilahnya sterilisasi tadi atau tubektomi yang dipotong salurannya itu adalah hanya memblok jalan yang ada gitu. Nah, kapan boleh berhubungan? Ketika sudah di steril mah mau besokannya juga berhubungan juga nggak apa-apa. Karena udah nggak ada lagi tuh masa ibaratnya masa tunggunya jeda waktunya. Beda cerita sama suntik hormonal. Setelah disuntikin kan nunggu hormonnya beraksi dulu, nunggu dia. Kalau ini mah enggak, udah ibaratnya udah diblok aja jalannya. Kita mau jalan misalnya dari tol A ke tol B, kapan kalau kita blok tengah jalannya nggak bisa jalan lagi ya ketika setelah diblok gitu. Jadi udah nggak ada. Kapan aja bisa hamil. Kalau pertanyaan setelah 2 bulan, tadi kan cerita ya berapa 2 bulan atau berapa ternyata hamil lagi. Nah itu tadi saya cerita di awal tuh di highlight pertama. Semua KB itu adalah ciptaan manusia. Jadi ada angka kegagalannya, bahkan si steril sekalipun, walaupun sangat kecil kemungkinannya. Zaman saya dulu sekolah di UI kan, kita kerjanya di RS Fatmawati, Rumah Sakit Rujukan Fatmawati. Zaman saya sekolah, sepanjang saya sekolah cuma ada 2 tuh pasien yang saya temui, dia gagal steril. Jadi udah ini kan tadi nyambung gini nih, terus kita ikat nih, terus atasnya kita potong. Jadi kan harusnya nggak ada nyambung tuh, kanan sama kiri nih. Tapi ternyata ada rekanalisasi namanya, jadi bikin saluran baru nih, nyebrang tuh dari sini ke sebelah sini. Gitu, maka itu terjadi kegagalan steril. Nah, itu yang terjadi pada si pasien. Jadi bukan karena saya berhubungannya terlalu cepat nih, enggak. Harusnya mau besokannya berhubungan mah kalau dia aman-aman aja harusnya tidak akan terjadi kehamilan. Cuman bisa saja terjadi kehamilan karena misalnya nggak tahu nih waktu operasinya gimana proses pemutusannya sesuai apa tidak. Terus ada nggak rekanalisasi yang terjadi sehingga menjadi faktor risiko terjadi kegagalan KB steril gitu-gitu. Jadi berhubungan mah bisa aja langsung. Terus yang berikutnya tadi nyeri di perut. Apakah nyeri yang di perut itu akibat efek sterilnya? Jawaban saya sudah pasti, kayaknya sih kalau kasus yang tadi didampingi itu sudah pasti bukan. Kenapa? Karena udah 11 tahun tadi, udah lama juga kalau emang karena efek dari proses operasi sterilnya, besokannya habis operasi pasti sakit. Ada sesuatu. Kalau udah 11 tahun udah lupa juga kali dokternya, udah pernah steril gitu. Jadi nyeri itu bukan karena itu. Karena yang harus dipikirkan adalah perut itu isinya macam-macam. Dari kulit, lemak,
otot, pencernaan, kandung kencing, ada indung telur, ada rahim, ada saluran telur, ada macam-macam deh. Jadi nyerinya bisa jadi bukan karena itu kan. Bisa aja karena otot perutnya. Makanya kenapa ketika ada perut di bawah sakit pada perempuan ya, harus cek salah satunya oleh dokter kandungan untuk make sure bahwa si rahimnya, si saluran telurnya ada sesuatu apa enggak organ kandungannya. Tapi kalau ternyata organ kandungannya, rahim yang nggak ada apa-apa udah di USG, berarti ya udah nggak usah mikirin bahwa nyerinya karena organ kandungan. Jadi mungkin penyebab yang lain, entah dari ototnya, entah dari penyebab yang lain. Apalagi kalau dipertanyakan mungkin nggak akibat MOW-nya atau sterilnya. Udah 11 tahun, udah lupa. Itu juga si MOW juga benangnya udah lupa kalau dia pernah ada di situ. Udah kejauhan, udah kelamaan kan kaitannya. Gitu, mudah-mudahan menjelaskannya. Oke. Terima kasih. Nah, ini kita kembali ke Q&A. Ada yang bertanya, Dok mau tanya, apa KB yang pas buat pengantin baru yang belum punya anak dan belum berencana punya anak dalam jangka panjang? Nah, banyak ya Dok tadi ya dijelasin ya. Apa aja tuh? Iya, banyak banget. Jadi benar, kalau pas, ini gini, KB itu mana yang paling pas itu nggak ada yang kaku. Tergantung masing-masing pasangan. Contoh, saya tuh pengen nunda jangka panjang setelah setahun aja deh. Itu udah setahun tuh udah jangka panjang kan, tapi setelah setahun. Nggak sampai 3 tahun, nggak nyampe 4 tahun. Oke, cuma setahun, apalagi pengantin baru. Biasanya kan pengen setahun, happy-happy dulu berdua, adaptasi dengan kondisi yang baru. Tapi setelah setahun mau hamil. Gitu. Kalau ditanya mana yang paling enak nih kalau kondisinya kayak gitu, menurut saya sih suntik aja per 3 bulan. Kalau suntik per 3 bulan kan berarti sekarang suntik nih. 3 bulan lagi nyuntik, udah bulan ketiga. 3 bulan lagi suntik, udah bulan ke-6. Habis itu 3 bulan lagi, udah bulan ke-9, udah 3 kali suntik, udah nyampe tuh setahun. Jadi nggak ribet, gitu. Ya, jadi tergantung masing-masing pasangan. Terus nggak ribet, misalnya, saya malas deh disuntik, takut suntikan misalnya. Takut gendut misalnya. Mau pakai kondom aja ya boleh-boleh aja. Atau juga kan masih awal-awal. Atau misalnya saya tipenya, saya nggak ada kerjaan apa-apa sih dok, saya cuma di rumah, jadi saya nggak mungkin lupaan, nggak mungkin sibuk, saya mau pakai pil juga bebas-bebas aja. Jadi pilihannya sangat luas untuk pasangan yang seperti yang tadi karakternya. Jadi yang mana paling pas, satu tergantung masing-masing pasangan. Yang kedua, diskusi sama dokternya, biar lebih tergambar nih. Tailor made tadi ya, custom banget nih, mau yang mana nih customnya yang paling pas gitu. Oke. Tadi ada yang raise hand, tapi turun tadi ada namanya Mbak Lisa. Mbak Lisa mau bertanya? Atau kita ke Q&A aja? Nah, di sini ada pertanyaan bagus juga nih dok, gitu ya. Dok, bagaimana sih cara mengedukasi kepada masyarakat yang tergolong unmet need, jadi pasangan usia subur yang sudah tidak ingin atau ingin menunda anak tapi tidak mau ber-KB. Nah, gimana tuh caranya? Karena susah sekali mengajak masyarakat untuk ber-KB. Gimana pertanyaannya? Mengedukasi masyarakat yang dia tidak ingin punya anak atau ingin menunda anak tapi tidak mau ber-KB. Cara mengedukasinya. Ini susah juga nih pertanyaannya nih, karena karakter masyarakat kan beda-beda. Biasanya pendekatannya satu pendekatan agama, kedua pendekatan sosial, ketiga pendekatan finansial. Agama tuh pasti kan ada terkait dengan itu ya, kepercayaan, ya itu pasti nanti harus diluruskan. Ada yang bilang nggak boleh KB, menurut agama saya juga, menurut saya bukan kompetensi saya untuk menjelaskan itu. Tapi kalau ada figur cocok yang memang mengerti secara agama dan bisa menjelaskan itu, menurut saya itu akan lebih luas dan bisa tersampaikan. Yang kedua, karakter sosial. Gimana sih, bayangkan aja misalnya bapaknya kerjanya masih sibuk gitu, ibunya juga sibuk, anaknya masih kecil-kecil banyak, kan itu karakter sosial juga harus mesti dijelaskan ke masing-masing pasangan. Yang ketiga, misalnya finansial pendekatannya. Misalnya buat makan aja udah susah nih, anaknya udah banyak, kalau nambah lagi mau gimana? Kerjanya masih belum jelas, itu mesti dibukakan matanya dengan edukasi yang pendekatannya finansial gitu. Atau kesehatan, reproduksi, pendekatan kesehatan. Kalau di kesehatan misalnya anaknya udah banyak, persalinan udah sesar semua, kalau ibu nanti hamil lagi resiko terhadap ibunya bisa perdarahan, bisa sampai mengancam nyawa. Jadi kalau ditanya edukasinya gimana sih, agak sulit ya dijelaskan di sini ya, tapi pendekatannya tergantung karakter audiensnya, masyarakat mana yang akan diberikan edukasi, dan itu masuknya lebih halus gitu menurut saya. Iya. Oke, ada pertanyaan juga nih dok. Ya. Sekarang kan lagi banyak-banyaknya KB alami yang mengeluarkan di luar tuh dok. Nah, gimana tuh keefektivitasannya? Tadi udah dijelasin waktu kita ngobrol di slide, namanya kan senggama terputus, jadi paling gede angka kegagalannya gitu. Oke, ada lagi nih dari Jabar Arafi. Istri saya menggunakan KB implan setelah selesai nifas,
sampai anak usia 8 bulan saat ini belum haid. Jadi apakah ada efek samping dari KB implan? Itu normal nggak, Dok? Implan terus berapa lama nggak haid? 8 bulan. Ya karena KB hormonal, salah satu implan bisa aja bunyinya jadi nggak haid. Gitu, itu efek dari KB-nya. Nanti diskusi aja sama yang masang supaya lebih dijelaskan lebih detail. Karena menurut saya si ibu belum dapat penjelasan yang lebih optimal. Jadi kaget kok kenapa nggak haid, padahal kan lagi KB implan. Oke. Terus satu lagi deh, Dok, boleh dong. Ini ada, ini nggak ada namanya nih. Kalau pengantin baru, artinya kan juga harus siap segera hamil ya, Dok. Gitu. Nah, ada nggak sih KB efektif untuk prahamil? KB efektif untuk apa? Prahamil. Prahamil, maksudnya gimana ya prahamil? Jadi mungkin sebelum hamil itu ada KB-nya gitu kali ya. Kan kalau nggak hamil, sebelum hamil pasti tidak hamil. Kalau tidak hamil nggak perlu KB lah. Iya sih, benar sih ya. Oke, itu cukup dulu ya, Dok ya. Kita ada LKS nih, Dok, ada tugas nih. Nanti akan di-share sama Mbak Sarah. Ya, ada tugas buat kita di rumah. Biasanya kalau di setiap sesi terakhir kelas, kita akan ada tugas yang harus dikerjakan oleh kita FAM. Silahkan Mbak Sarah di-share. Gak apa-apa Bu, diselesaikan dulu saja karena jadi ditutup saja dulu materinya dokter, nanti untuk LKS akan dijelaskan di akhir sesi saja. Oke, nah ya, ini udah akhir sih, Dok. Jadi saya juga mau ngucapin terima kasih ya, Dok ya, untuk Dokter Sandi yang sudah meluangkan waktunya untuk materi yang luar biasa hari ini, dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Kita banyak belajar hari ini ya, gitu. Oke, terakhir kita mau foto bersama ya, Mbak Sarah ya. Nanti saya kembalikan ke Mbak Sarah, dan untuk teman-teman yang mau mengakses materinya, itu semua ada di web di mikita.id, dan juga ini setiap kelasnya juga akan diupload di YouTube-nya Demi Kita. Jadi teman-teman bisa mengakses dimanapun dan kapanpun ya. Terima kasih Dokter Sandi dan teman-teman juga. Kita foto bersama dulu, teman-teman kita FAM boleh open cam-nya ya. Nanti saya serahkan ke Mbak Sarah. Satu kali ya. 1, 2, ini ya, 1, 2, 3. Oke, daftar hadirnya juga sudah aku kirimkan di chatbox ya, kita FAM. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih Dokter Sandi. Terima kasih, selamat malam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Oke, kita FAM sebentar ya, saya jelaskan dulu terkait LKS ya. Jadi seperti biasa kita akan ada lembar kerjanya yang bisa kita FAM isi. Dan jangan lupa juga mengisi daftar kehadiran ya, kita FAM ya. Nah, ini dia. Nanti akan aku kirimkan ke WhatsApp group. Jadi ini ada soal-soal sederhana terkait materinya tadi. Nanti kita FAM tinggal melanjutkan membuat garis ya yang sesuai. Ini ada beberapa ciri dari kontrasepsi, bisa dibaca deskripsinya di sini. Nanti kita FAM tinggal menarik garis sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan. Misalnya yang nomor 4 ini termasuk kontrasepsi alami, tidak perlu menggunakan alat atau tindakan operasi. Nah, kira-kira dari keempat ini mana yang cocok, tinggal di tarik garisnya saja. Nanti aku akan kirimkan filenya di grup dan juga link untuk mengumpulkan tugasnya. Dan ada informasi terakhir, yaitu terkait ini seperti biasa, yaitu ada informasi terkait voucher dari Kalbe, yaitu ada mini medical check-up gratis untuk kita FAM yang datang langsung ke 5 cabangnya, yaitu ada di Lipo Mall Puri, Grand Metropolitan Bekasi, Semarkon Mall Kelapa Gading, Aeon Mall Sentul City, Bintaro Jaya Exchange Mall, dan Pesona Square Mall Depok. Teman-teman tinggal tunjukkan saja
ini vouchernya ke yang bertugas. Nanti tinggal diserahkan dan akan mendapatkan fasilitas ini gratis, yaitu ada medical check-up, konsultasi dengan ahli gizi, dan juga akan dapat goodie bags yang isinya produk dari Kalcare. Kalbe. Gitu. Ini silakan untuk di capture dulu ya. Oke, aku juga mau izin mengumumkan terkait sertifikat ya. Sekali lagi kita paham dari 9 kelas ini. Oh, daftar hadirnya ya. Sebentar aku ulang lagi ya. Aku akan copy daftar hadirnya. Daftar hadir belum ada kakaknya, Mbak. Kayaknya kelewat. Oke, sebentar ya aku kirim ulang. Nah, ini dia daftar hadirnya. Jadi aku izin menjelaskan karena ini sudah kelas terakhir ya kita paham. Jadi aku izin mengumumkan kembali bagi kita paham yang mengharapkan sertifikat gitu ya. Yaitu kita tidak akan memberikan sertifikat 9 kelas karena bukan seperti itu persyaratannya. Itu kita paham harus menghadiri eh, setiap kelas, dan setiap kelas ini kan ada di tema yang berbeda. Nah, jika kita paham ingin di rumpun yang pertama, berarti yang biru-biru ini kita paham bisa dapatkan satu sertifikat, yaitu dengan menghadiri dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Terus yang kedua yaitu ini rumpun yang kedua yang hijau-hijau ini, yang hari ini terakhir ya, kita paham juga bisa mengisi daftar hadirnya, terus juga mengumpulkan tugas-tugasnya. Itu dapat 2 sertifikat. Dan yang terakhir yaitu rumpun yang ketiga yaitu yang kuning-kuning ini, kita paham hadir, terus juga mengumpulkan tugas-tugasnya, baru dapat 1 sertifikat lagi. Jadi kalau kita paham mengikuti ke 9 kelas ini, kita paham dapat 3 sertifikat aja. Jadi tidak semuanya, tidak 9 gitu ya. Terus gimana kalau misalnya aku ngikutnya ngacak, misalnya yang biru 1, yang hijau 1, yang kuning 1, terus ngumpulin tugasnya juga seperti ini. Nah, mohon maaf kalau seperti ini tidak mendapatkan sertifikat karena dari rumpun yang beda-beda gitu. Untuk lebih jelasnya nanti boleh banget untuk hubungi aku secara japri ya. Ada juga beberapa yang mengkonfirmasi namanya tidak ada padahal sudah mengirimkan tugas dan lain sebagainya, boleh banget hubungi aku karena biasanya nanti aku akan cek kembali gitu. Dan juga ada yang minta untuk mengirimkan ulang karena merasa waktu itu sudah mengerjakan tapi aku lupa upload, misalnya, itu juga tidak masalah, nanti ada waktu untuk mengumpulkan tugas susulan gitu. Baik, terima kasih banyak kita Fam udah setia mengikuti kelasnya selama 9 sesi. Ditunggu ya feedback formnya, form kehadirannya diisi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di program-program demi kita ke depan. Jangan lupa ya follow Instagramnya, TikToknya, YouTube-nya demi kita. Terima kasih kita Fam. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai ketemu semuanya kita paham. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin dulu ya.